Puji Tuhan, selamat siang. Kita kembali lagi di dalam perenungan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan pada Minggu 3 Oktober 2021. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, yang saya cintai, dimanapun berada, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, ke hadirat-Mu, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan, bersihkan hati kami, sehingga firman Allah yang kami dengar itu menjadi kekuatan kami, menjadi bekal kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Hamba-Mu Rabi, para pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Kami siang mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan tinggalkan Yesus. Sekali lagi, jangan tinggalkan Yesus. Mari kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku," kata Tuhan. "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang." Sekali lagi, semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40. "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, kebenaran yang kita baca pada hari ini. Dan saya percaya pembacaan firman Tuhan, semua kita diberkati, diberikan pencerahan, diberikan pengertian, memahami kebenaran Allah, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 66, ini ayat pokoknya kita. "Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus." Ya, kenapa sampai mereka mengundurkan diri lalu meninggalkan Yesus, sementara mereka ini adalah murid-murid Tuhan? Ternyata banyak murid-murid Tuhan Yesus. Selain dari 12 murid itu, banyak murid-murid juga yang menjadi murid Tuhan. Tetapi hanya karena persoalan masalah,
kehidupan, dan lain sebagainya. Mereka undur lalu meninggalkan Yesus. Tujuan Allah di dalam pembacaan kebenaran Tuhan ini agar kita dapat mengingat akan kasih anugerah Tuhan, anugerah Yesus di dalam kehidupan kita, setiap kita, dan tetap setia atau taat kepadanya sampai kapanpun. Dari ayat firman Allah yang kita baca ini, ternyata banyak orang yang telah menjadi murid Yesus pada saat itu. Tetapi kita melihat dari pembacaan ini, banyak orang mulai undur dan tidak lagi mengikut Yesus, alias meninggalkan Yesus. Padahal Yesus datang untuk memberikan hidup dan segala kelimpahan kepada para pengikutnya, kepada muridnya, kepada umat Tuhan. Nah, sebagai orang yang telah mengikut Yesus, jangan ada lagi di antara kita saat ini. Ya, jangan ada di antara kita saat ini menjadi hilang dan binasa hanya karena kita tidak mengikut Tuhan. Jangan sampai kita binasa. Nah, ada 3 penyebab yang sering terjadi sehingga orang percaya undur atau meninggalkan Yesus. Ya, banyak saat-saat ini. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah banyak meninggalkan atau undur dari Yesus hanya karena kekayaan. Ya. Kita baca di dalam Markus 10 ayat 17 berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja," kata Yesus. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, dia orang benar. Dia orang yang taat sama Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepada orang kaya itu, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, perhatikan. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Hanya satu yang Tuhan minta kepadanya, apa? Jual segala hartamu lalu ikut aku. Artinya, tinggalkan semua kenikmatan dunia ini lalu ikut Yesus. Tidak salah Bapak Ibu kita kaya, tidak salah kita punya ini dan punya itu. Tetapi kalau kita lebih condong hati kita dari harta kekayaan yang kita punya selain dari Tuhan, itulah yang membuat kita binasa dan bisa kita undur dari Tuhan. Nah, banyak orang bersikap seperti orang kaya ini. Mereka lebih mengasihi harta kekayaannya daripada mengasihi Yesus dengan menaati perintahnya. Harta menjadi penghalang sehingga orang kaya itu tidak dapat mengikut Yesus. Ia bahkan pergi meninggalkan Yesus. Ya, kita sering tahan menghadapi pergumulan dalam kekurangan, bisa kuat kita, tetapi kita tidak bisa tahan uji di dalam kelimpahan. Nah, nasihat buat kita orang percaya saat ini adalah jangan seperti istrinya Lot, hanya karena kekayaan dia menoleh ke belakang lalu tak menjadi tiang garam.
Ya. Keselamatan lebih penting atau lebih berharga daripada harta duniawi, dan Yesuslah sumber berkat kita. Nah ini, Yesuslah yang menjadi sumber berkat saya dan saudara, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seisi atau seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Maka saya mau sampaikan kepada kita, jangan karena hanya kekayaan kita kehilangan nyawa kita. Saya mau katakan, tidak salah kita mempunyai kekayaan harta, tetapi jangan pernah meninggalkan Yesus. Utamakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, yang sering terjadi orang meninggalkan Yesus. Yang pertama tadi adalah karena harta kekayaan, dan yang kedua, kehidupan duniawi, ya. Di dalam Markus 15 ayat 11 sampai 13 berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, banyak orang bersikap seperti si bungsu ini. Ia lebih suka pergi jauh untuk hidup berfoya-foya daripada hidup bersama dengan bapaknya, bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Kenikmatan dunia memang enak, ya. Kenikmatan keindahan dunia ini memang enak, tetapi membuat si bungsu ini menderita. Kehidupan duniawi membuat persekutuan dengan Tuhan hilang atau jauh dan bisa putus, sehingga ia pun jatuh di dalam pencobaan hidup yang sangat berat. Ya, ini anak si bungsu, kita tahu ceritanya bahwa ketika dia sudah habis apa yang dia punya, dia pergi kepada tetangganya untuk memperoleh makanan. Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak mendapatkan makanan yang enak. Dia pergi kepada pemilik ternak babi. Lalu dia pergi di sana, dia berkata, biarlah aku makan, ya, ampas dari makanan ini. Begitu susahnya hidup ini, begitu susahnya keadaan hidupnya hanya karena menikmati dunia. Dunia memang enak sementara, tetapi tidak kekal. Sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, kita sering kembali kepada kehidupan duniawi dan meninggalkan Yesus. Aku sudah punya ini, sudah punya itu, buat apa lagi? Ya, buat apa lagi? Saya tidak susah. Saya sudah punya ini. Kalau saya katakan semua bisa terjadi, tetapi di luar Tuhan katakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nasihatnya buat kita apa adalah supaya kita hidup di dalam Tuhan, diberkati. Dan firman Tuhan katakan kita harus lebih giat untuk melayani Tuhan, lebih erat lagi dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Nah, ini luar biasa. Jerilah kita di dalam Tuhan kalau kita sungguh-sungguh, tidak ada yang sia-sia. Yang ketiga, yang sering terjadi, yang sering dialami orang adalah yang pertama tadi karena harta kekayaan, dan yang kedua karena kenikmatan dunia ini. Apa itu, saudara? Kehidupan duniawi. Ya, yang ketiga, pencobaan. Ya. Pencobaan bisa sering meninggalkan Tuhan, lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak cinta Tuhan. Aduh, saya sudah dekat tetapi kok masalah ada. Kok saya sudah cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa persoalan ini tidak pernah berakhir? Lalu dia kecewa, sakit hati, meninggalkan Yesus, pindah imannya kepada yang lain. Padahal ia tidak tahu itu adalah kita sementara mendapatkan ujian kehidupan.
Kalau firman Allah berkata ketika kita tahan sampai pada akhirnya kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Ya. Kita baca di dalam Markus 14 ayat 48 sampai 50 berkata, kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu. Ya. Tiap-tiap hari aku berada di tengah-tengah kamu. Mengejar di bait Allah. Kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci ini. Nah, ini saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kejadian ketika Yesus ditangkap, ya. Banyak orang di sana, murid-murid mengikuti dia. Ada seorang yang berkata, di mana aku harus mati di sana. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika penangkapan Yesus itu terjadi? Banyak murid-murid yang kabur. Bahkan Petrus sendiri berkata, ketika ditanya, engkau juga salah satu murid Tuhan, apa dikatakan? Aku tidak kenal dia. Ada persoalan, ada tantangan. Aduh, aku bukan orang pengikut Yesus, bukan. Aku bukan dari bagian mereka, bukan. Tapi tanpa sadar, saat itu kita sudah meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini, biarlah menjadi semangat kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena harta kekayaan kita, ya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena kehidupan duniawi yang begitu mempesona ini, ya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan yang ketiga karena pencobaan yang kita hadapi, karena tantangan ujian kehidupan. Tetapi mari kita semakin mendekat dengan Tuhan. Banyak orang yang lari lalu meninggalkan Yesus saat mereka mengalami pencobaan, ya seperti para murid pada saat itu, meninggalkan koncar-kancir mereka, lari sana kemari, tidak ada arah tujuannya. Ya, penderitaan yang berat menjadikan orang undur dari iman, lalu meninggalkan Yesus. Ya, nasihat buat kita saat ini sebagai orang percaya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Kenapa? Di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemenangan itu menjadi bagian kita, ya. Jangan tinggalkan Yesus, ya. Yesus adalah sumber segalanya. Dan Yesuslah yang menjamin hidup kita masuk surga. Yesuslah yang menyelamatkan saya dan saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 dan 21 berkata, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar dari penganiaya yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Ini yang terjadi. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia, dan berkata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka setia kepada Tuhan. Mereka tidak takut ancaman. Mereka tidak takut bahaya. Kalau mati, kata Paulus berkata, adalah keuntungan. Ya. Kalau aku mati adalah keuntungan. Bagi Kristus, bagi Tuhan, pengikut Tuhan, keuntungan. Ya. Tetapi
Mari kita harus bertekun di dalam Yesus dan setia mentaati dan melakukan kehendak-Nya atau firman-Nya di dalam kehidupan saya dan saudara. Hendaklah kita setia sampai akhir. Ayat terakhir dalam Ibrani 35, ayat Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Sekali lagi, sebab itu janganlah lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti kamu. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang sesudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Makanya jangan mengundurkan diri, ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara sekalian dimanapun berada. Para pendengar setia diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Tanamkan di dalam hati kami. Buat kami mengerti Tuhan. Jangan sampai kami meninggalkan Tuhan karena harta kekayaan kami. Jangan sampai kami meninggalkan Tuhan karena kenikmatan dunia ini. Jangan sampai kami meninggalkan Tuhan karena pencobaan yang kami hadapi. Tetapi biarlah kami semakin hari, semakin bertekun, semakin sungguh-sungguh, semakin taat, semakin setia melakukan kehendak kebenaran firman-Mu. Berkati para jemaat Tuhan, para pendengar setia dimanapun mereka berada. Berikan mereka pengertian, pemahaman, sehingga kami tetap bersama-sama bertumbuh, menikmati, merasakan anugerah kasih sayang Tuhan. Hamba-Mu yang sudah berhenti menyampaikan tetap berapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perenungan kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai, memberkati kita mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam perenungan kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.